Pada waktu saya di Bandung, Mr. Arai Happy dan Mr. Marlong dari Bali datang ke rumah. Kita lagi enak-enak ngobrol, Arai bicara begini ke saya, menanyakan gini, Mas Oke, saya ada tantangan untuk Mas Oke. Apa nih? Beranikah Mas Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya. Apa kabar teman-teman Community Okindo Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, keinginan kita, mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat. Oke? Sebelum video ini dimulai, saya ingin memberikan peringatan kepada teman-teman semua atau warning. Oke? Hati-hati di luar sana ada yang mengatasnamakan saya untuk menjual seminar. Oke? Untuk menjual materi yang sudah saya sharing di YouTube secara gratis. Mereka jadikan seminar dan mereka membawa-bawa nama saya. Kalau ada yang membicarakan tentang Law of Attraction, tentang goal, tentang apapun yang teman-teman pelajari dari saya, dan mengatasnamakan saya atau membawa nama-nama saya, hati-hati. Kalau bukan keluar dari mulut saya, tolong disaring lagi. Apalagi dari orang-orang yang belum ada hasilnya. Ada oknum-oknum di luar sana, ada orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan saya atau membawa nama saya dalam mereka menjual materi Law of Attraction yang ada di YouTube saya. Oke, video-videonya ada semua di YouTube saya. Oke, so, saya sudah memberikan peringatan. Dalam video ini saya ingin membahas sesuatu yang datang dari Mr. Arai Happy. Arai Happy. So, begini ya. Pada waktu saya di Bandung, Mr. Arai Happy dan Mr. Marlong dari Bali datang ke rumah. Kita lagi enak-enak ngobrol, Arai bicara begini ke saya, menanyakan gini, Mas Oke, saya ada tantangan untuk Mas Oke. Apa nih? Beranikah Mas Oke memulai hidup baru dengan mengandalkan ilmu Law of Attraction aja? Dulu Mas Oke sering bilang, asal diberi laptop dan internet, walaupun harta saya habis, saya akan bisa memulai semuanya lagi. Nah, sekarang tanpa laptop, tanpa internet, jadi begini, Mas Oke dilahirkan, umur 40 tahun, tidak mempunyai apa-apa. Apakah Mas Oke berani menjalankan hidup, membangun masa depan hanya mengandalkan ilmu Law of Attraction? Wah, kata saya ini tantangan nih. Saya bilang apa? Tanpa hesitation, tanpa ragu-ragu, tanpa rasa khawatir saya. Kenapa takut? Karena apa? Ilmu Law of Attraction sudah terbukti. Bukan di diri saya saja, di banyak orang. Di banyak orang sudah terbukti orang yang menggunakan ilmu Law of Attraction suksesnya lebih dari orang-orang yang menggunakan ilmu pengetahuan biasa. Menurut saya tidak takut sama sekali. Oke? Nah, Arai terus bilang lagi gini, gimana kalau sama Mas Oke dibahas? Dibahas dalam video langkah-langkah apa yang akan Mas Oke lakukan. Karena begini Mas Oke, kebanyakan orang yang mencari ilmu Law of Attraction, mereka itu stuck. Oke? Mereka itu dalam kesusahan. Mereka itu tidak tahu mau bagaimana. Mereka tidak tahu bagaimana melangkah. Mereka tidak tahu bagaimana memulai seperti saya dulu. Waktu saya pertama kali mengenal Law of Attraction, saya tidak tahu harus kemana saya melangkah. I said, no problem. Easy. So, dalam video ini saya akan membahas langkah apa yang akan saya ambil jika saya kehilangan semua, saya tidak mempunyai apa-apa, dan tidak tahu mau bagaimana. Langkah pertama yang akan saya ambil adalah mencari tujuan. Mau dibawa kemana nih tujuannya? Oke, hidup saya mau dibawa kemana dulu? Saya harus tahu. Karena tanpa destination, saya akan kesana kesini. Saya akan bolak-balik kesana sini. Saya akan mutar di lingkaran yang sama. Saya harus tahu dulu, mau dibawa kemana nih hidup saya. Cari tujuan hidup saya dulu. Cari tujuannya mau dikemanain. Setelah saya tahu mau dibawa kemana nih tujuan hidup saya, oke, hidup saya yang hancur, yang nggak tahu mau bagaimana, uang habis, harta habis, tidak tahu mau bagaimana. Saya mau cari tujuan dulu. Mau dibawa kemana? Nomor satu. Yang kedua, saya akan membuat goal. Setelah saya mengetahui tujuan hidup saya, tujuannya mau kemana, saya akan membuat goal di saat saya sampai ke tujuan yang sudah saya temukan. Oke? Membuat goal. Langkah yang ketiga, saya akan membuat bisnis. Nah, Mas Oke tidak punya apa-apa. Semuanya hilang harta. Tetap saya akan membuat bisnis. Kalau saya tidak punya modal, saya akan kerja ke orang lain. Dan setelah kerja ke orang lain, malamnya saya akan membangun bisnis sampingan. Membangun bisnis sambil kerja ke orang lain kalau emang saya tidak punya modal. Karena saya tidak mau bekerja ke orang lain seumur hidup saya. Karena tidak akan ada tujuan yang pasti kalau saya kerja ke orang lain. So, langkah ketiga saya akan
memulai bisnis. Kalau saya tidak punya modal, ya kerja dulu ke orang lain sambil membangun bisnis sampingan. Yang keempat, saya akan mencari model. Oke? Saya akan mencari seseorang yang bisa dijadikan panutan sama saya. Dan bisa saya ikuti jejaknya. Saya akan mencari seseorang yang bisa dijadikan role model. Agar saya bisa mengikuti jejaknya. Karena apa? Saya nggak mau bulat-bulit, saya pengen ngikutin jejak orang. Oke, yang sudah pasti, yang sudah terbukti, itulah jalan singkat. Oke? Setelah saya mencari seseorang, mencari role model yang bisa saya ikuti jejaknya, saya akan mencari community yang mendukung tujuan hidup saya, yang mendukung bisnis saya, yang mendukung goal saya. Saya akan mencari community yang mempunyai satu visi, satu misi, satu tujuan, satu kepercayaan, yaitu law of attraction, atau kepercayaan selalu ingin maju, selalu ingin berkembang. Dan yang keenam adalah saya akan mencari seorang mentor. Kenapa perlunya seorang mentor? Kenapa? Karena seorang mentor bisa melihat kesalahan kita dari jauh. Dulu saya tidak sanggup membayar seorang mentor, tapi saya tetap mengikuti seseorang. Setelah saya sanggup membayar seorang mentor, saya membayar menjadi private student dia dulu. Nah, sekarang akan saya lakukan yang sama. Saya akan mencari seorang mentor agar bisa melihat kesalahan saya. Karena apa? Kita tidak bisa melihat kesalahan kita. Kalau kita sedang menjalankan sesuatu, harus selalu ada orang kedua atau orang ketiga yang memperingati kita. Oke? So, itu langkah yang keenam. Dan yang ketujuh, langkah terakhir, saya tidak akan pernah berhenti belajar. Saya tidak akan pernah berhenti mengembangkan diri. Saya akan terus belajar. Saya akan terus mengembangkan diri. Karena apa? Ingat, mangkok. Kalau mangkok kita kecil, ya isinya juga kecil. Tapi kalau kita memperbesar mangkok kita terus, ya isinya akan tambah gede, akan tambah expand, akan tambah besar, akan tambah banyak. Nah, tuh Arai, tantangannya saya jawab. Apa saja yang langkah-langkah yang akan saya lakukan kalau saya kehilangan semua? Saya harus memulai hidup baru tanpa mengetahui apa-apa. Satu, cari tujuan hidup dulu. Yang kedua, buat goal. Yang ketiga, mulai bisnis. Masuk ke bisnisnya bisnis apa? Ya apa aja, semuanya bisa jadi duit kok. Kalau emang duit yang kita cari. Tapi untuk saya, untuk memulai bisnis, saya akan mencari bisnis yang membuat saya happy. Yang membuat saya merasa bebas. Saya bukan hanya karena duit. Karena apa? Percuma ntarnya saya punya duit banyak kalau saya tidak bebas, kalau saya tidak happy, kalau saya tidak bahagia. Oke, saya akan mencari bisnis, saya akan mencoba berbagai macam bisnis. Mana nih yang membuat saya bahagia? Mana nih yang membuat saya bebas? Dan kalau saya tidak punya modal, saya akan kerja dulu ke orang sambil saya membangun bisnis sampingan, sambil saya mencoba bisnis sana sini. Oke, so yang keempat adalah saya akan mencari role models. Oke, mencari seseorang yang bisa jadikan panutan agar saya bisa mengikuti jejaknya sampai ke titik-titiknya. Karena buat saya itu adalah jalan paling singkat. Mengikuti jejak seseorang adalah jalan paling singkat. Oke? So, yang kelima, setelah saya mendapatkan role model, setelah saya mendapatkan bisa mengikuti jejak seseorang, saya akan mencari community yang mendukung misi, visi, dan tujuan hidup saya. Karena kebanyakan lingkungan kita sekarang ini tidak mendukung tujuan hidup kita, tidak mendukung misi kita, tidak mendukung visi kita. Yang keenam, saya akan mencari seorang mentor agar bisa membantu saya melihat kesalahan saya. Agar bisa kalau saya dalam keadaan buntu, saya bisa berpaling dan bertanya, hey, bagaimana ini? Apakah saya sudah benar? Dan saya akan ikuti kata-katanya sampai ke titik-titiknya, walaupun saya disuruh berdiri dengan satu kaki sambil tangan di kuping di pinggir jalan. Saya nggak peduli, karena menurut saya jalan paling pintas. Dan yang ketujuh, jalan terakhir, saya tidak akan pernah berhenti belajar. Saya tidak akan pernah berhenti mengembangkan diri. Karena apa? Kalau mangkok kita kecil, kalau knowledge kita kecil, ya isinya kecil, hasilnya akan kecil. Tapi kalau kita terus mengembangkan diri, terus expand, terus belajar, maka lama-lama mangkoknya besar, isinya akan besar. Oke? So, mudah-mudahan itu bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa belajar dari pertanyaan Arai ini, tantangan Arai, dan mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan manfaat. Sekali lagi, peringatan, warning, kalau ada seseorang yang mengatasnamakan saya atau membawa nama saya dalam mereka menyampaikan law of attraction, dalam menyampaikan apapun, materi apapun, berhati-hatilah, saring lagi. Kalau bukan keluar dari mulut saya, saring lagi. Oke? Saya sudah mewarning, saya sudah memberi peringatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya. I love you all. Peace.